Salam, perkenalkan saya Kristina Sihombing, saya Kepala Sekolah SMP Kristen Rehoboth yang ada di Desa Tanah Banas, Kecamatan Umburatunggai, Kabupaten Sumba Tengah. Dalam video kali ini saya mengangkat topik tentang pendampingan dan pembinaan dalam pembelajaran yang kami lakukan di SMP Kristen Rehoboth. Selamat menyaksikan. Pagi. SMP Kristen Rehoboth berada di Desa Tanah Banas, Kecamatan Umburatunggai, Kabupaten Sumba Tengah. Sekolah kami berada di daerah 3T, di mana sepanjang kita memandang hanya ada humpuran padang yang luas, batu kapur, dan sangat kering. Jarak sekolah kami ke ibu kota kabupaten adalah sekitar 100 km. Siswa-siswi yang bersekolah di sekolah kami adalah bukan hanya siswa-siswi yang berasal dari Desa Tanah Banas sendiri, tetapi banyak juga siswa-siswi yang berasal dari beberapa desa tetangga yang jaraknya cukup jauh. Karena jarak rumah peserta didik yang sangat jauh ke sekolah, maka banyak peserta didik yang harus bangun lebih pagi lagi demi membantu orang tua dan mengerjakan pekerjaan rumah. Peserta didik kami pun harus berusaha untuk dapat tiba di sekolah tepat waktu. Maka tidak jarang kami mendapati peserta didik yang pada akhirnya harus putus asa, berhenti, atau putus sekolah karena perjalanan ke sekolah yang jauh. Sekolah merupakan satu-satunya tempat memperoleh ilmu pengetahuan bagi peserta didik. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena perpustakaan desa yang belum tersedia dan minimnya pengetahuan masyarakat. Dalam sistem pendidikan yang terus berkembang, peran sebagai pendidik semakin rumit dalam memastikan kualitas pembelajaran yang optimal. Salah satu cara yang dapat saya lakukan sebagai seorang kepala sekolah dalam memperbaiki kualitas pendidikan adalah melakukan pendampingan dan pembinaan bagi guru di SMP Kristen Rehoboth. Salah satu pendampingan dan pembinaan yang saya lakukan adalah mengatasi kurangnya kemampuan baca tulis peserta didik dengan menggunakan alat ukur Hiratada. Alat ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan baca tulis peserta didik di SD. Namun, saya menemukan bahwa alat ukur ini dapat juga digunakan di jenjang SMP. Maka, untuk kemampuan numerasi peserta didik di SMP Kristen Rehoboth, kami merancang kegiatan menarik dan edukatif, yakni belajar sambil bermain. Setiap tahun sekolah kami menerima siswa-siswi baru dari berbagai sekolah dari beberapa desa terdekat dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang literasinya sudah baik, ada yang sebaliknya, dan ada yang numerasinya sudah baik dan juga sebaliknya. Sebagai seorang kepala sekolah, saya memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengajarkan materi saja, tetapi juga memastikan bahwa setiap guru dapat memasukkan kegiatan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran. Pendampingan dan pembinaan menjadi perhatian saya dalam menjalani proses ini, sebab banyak peserta didik yang memerlukan perhatian lebih dalam meningkatkan kemampuan dasar mereka. Saya pun merasa bertanggung jawab untuk menciptakan sebuah pendekatan yang tepat dalam membina guru saya agar memasukkan kegiatan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran. Mendampingi dan membina para rekan guru sudah menjadi tugas saya. Mengupayakan mencari solusi dalam mengatasi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam literasi tetapi jarang mengikuti les tambahan literasi. Dalam mengatasi tantangan ini, saya memulai langkah dengan melakukan pelatihan kepada guru-guru. Saya menganjurkan penggunaan alat bantu Hiratada di luar jam sekolah, di mana
Pemantauan hasil akan dilakukan selama 3 bulan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik. Kemudian memberikan peningkatan kapasitas guru dalam memasukkan kegiatan literasi dan numerasi ke dalam proses pembelajaran. Diberi tes membaca dengan alat tes Shiratada oleh guru. Dan dari hasil tes membaca tersebut, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Hasil tes tersebut dibagi menjadi kemampuan mengenal huruf, kemampuan membaca suku kata, kemampuan membaca kata, kemampuan membaca kalimat, dan kemampuan memahami bacaan. Hasil tes tersebut dimasukkan dalam sebuah tabel dan siswa diberi pendampingan oleh guru sesuai hasil tes membaca. Bagi peserta didik dengan kemampuan literasi yang masih rendah, saya mengadakan program pendampingan membaca sesuai kebutuhan peserta didik, yakni di mana guru pendamping secara intensif memberikan waktu khusus untuk melatih mereka mengenal huruf, suku kata, kalimat, membaca teks-teks sederhana, dan menganalisis maknanya. Pendekatan ini saya lakukan agar peserta didik merasa bahwa matematika bukanlah sesuatu yang sulit, tetapi bisa dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Sebagai kepala sekolah, saya juga mengintegrasikan numerasi dalam pembelajaran sehari-hari dengan memberikan soal cerita yang berkaitan dengan situasi nyata, seperti menghitung belanjaan, mengukur waktu, atau menghitung luas ruangan, sehingga mereka dapat melihat relevansi numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga memanfaatkan Kombol di sekolah kami, yakni Kombol Rehobot Cemara. Kombol tersebut didirikan sebagai wadah untuk berdiskusi, memecahkan solusi untuk tantangan yang dihadapi guru dalam pembelajaran, membicarakan kesulitan dalam mencari solusi yang tepat. Pada saat penerimaan rapot, kami biasanya menampilkan hasil karya siswa. Siswa menampilkan pentas seni, hasil kegiatan P5, dan lain sebagainya. Tujuan kami mengadakan kegiatan tersebut adalah agar orang tua bisa melihat hal-hal baik yang anak bisa dapatkan di sekolah. Dan kami bisa melihat ada kebanggaan di mata para orang tua ketika siswa menampilkan kreativitas mereka. Setelah beberapa bulan melaksanakan program pendampingan dan pembinaan ini, saya melihat ada perubahan yang signifikan dalam kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Kehadiran program literasi dan numerasi di SMP Kristen Rehobot sangat bermanfaat dalam peningkatan akan kemampuan literasi anak-anak dan juga numerasi, karena literasi dan numerasi bukan sekedar anak-anak mengetahui saja dan angka, tetapi mereka harus mampu memahami makna dari setiap huruf, suku kata, bahkan angka yang ada itu, angka-angka itu mereka bisa pahami. Jadi kehadiran literasi dan numerasi di SMP Kristen berdampak positif terhadap pengembangan mutu pendidikan anak-anak, khususnya di SMP Kristen Rehobot, bagi peserta didik yang ada di sana. Jadi kedepannya kiranya program ini dapat ditingkatkan demi peningkatan mutu pendidikan di Desa Tanambanas, Kecamatan Umberenggai, Kabupaten Sumba Tengah. Apalagi SMP Kristen hadir bukan untuk Tanambanas saja, tetapi untuk Sumba Tengah, bahkan Sumba seluruhnya. Demikian saja yang dapat saya berikan pandangan terhadap kehadiran program literasi dan numerasi di SMP Kristen Rehobot. Terima kasih. Berdasarkan program pendampingan dan pembinaan tersebut, ada hasil memuaskan yang kami temukan.
Terbukti dari hasil rapot mutu sekolah pada tahun 2022 dan 2023, di mana literasi dan numerasi peserta didik mengalami peningkatan yang cukup bagus. Walaupun di bagian kemampuan numerasi peserta didik masih kuning, akan tetapi poinnya mengalami peningkatan. Demikianlah video saya kali ini. Kiranya dapat menjadi masukan dan inspirasi bagi teman-teman semua. Kesulitan dan hambatan yang kita hadapi tidak seharusnya membuat kita untuk berhenti. Tapi itu jika kita mengingat kembali apa yang menjadi tujuan kita datang ke tempat kita bertugas, apa yang menjadi motivasi kita untuk menjadi seorang pendidik, saya yakin kita akan mempunyai banyak ide-ide besar untuk menghantarkan anak-anak murid kita menjadi bintang-bintang di langit dalam dunia pendidikan. Kami anak desa, kami juga bisa jadi bintang.